Pernahkah kamu mencicipi masa kecil dari gelas plastik bening, dengan bubuk warna-warni yang berubah jadi kesegaran? Pernahkah kamu mengingat aroma jeruk buatan yang menusuk hidung, tapi justru membuat kita tertawa bersama? Itu bukan hanya minuman. Itu adalah kenangan. Itu Marimas. Dulu ia raja di kantin. Kini, bahkan namanya pun nyaris tak disebut. Ini bukan sekadar kisah produk yang tenggelam. Ini adalah catatan tentang perubahan zaman, tentang selera yang berubah, dan tentang legenda yang dilupakan. Inilah kisah nyata Marimas, dari puncak kejayaan, menuju senyap yang tak terucap. Sebelum Pop Ice merajai kantin sekolah, sebelum Nutrisari dianggap minuman sehat, ada satu nama yang pernah menguasai warung-warung kecil dari Sabang sampai Merauke. Marimas. Bukan hanya sekadar minuman bubuk berwarna. Ia adalah bagian dari memori kolektif generasi 90-an. Tapi dari mana asalnya? Dan, kenapa ia nyaris tak terdengar hari ini? Semua berawal dari Semarang. Tahun 1995. Sebuah perusahaan bernama PT Marimas Putra Kencana muncul dengan misi sederhana, menghadirkan minuman murah, praktis, dan menyegarkan untuk semua kalangan. Saat itu, Indonesia sedang tumbuh. Ekonomi menggeliat. Kelas menengah mulai terbentuk. Tapi pilihan minuman instan masih terbatas. Susu sachet, sirup botolan, atau teh manis rumahan. Tidak banyak yang menawarkan sensasi menyegarkan dengan harga sangat terjangkau. Marimas menjawab kebutuhan itu. Dengan kemasan kecil yang mudah dibuka, harga yang sangat bersahabat, dan rasa-rasa yang menarik bagi anak-anak, Marimas mulai menyusup ke rak-rak warung dan kantin sekolah. Rasanya bukan hanya enak, tapi seru. Ada sensasi mencampur bubuk ke dalam air, menunggu warna larut, dan mencicipi hasilnya. Bagi anak-anak, itu sudah seperti eksperimen kecil yang menyenangkan. Rasa jeruk, jambu, mangga, melon, bahkan yang tak lazim seperti anggur atau sirsa. Semua hadir. Semua dicoba. Semua jadi topik obrolan di jam istirahat sekolah. Popularitasnya meledak. Hanya dalam 2 tahun, Marimas menjelma dari produk lokal menjadi merek nasional. Tidak lewat iklan besar, tapi lewat satu kekuatan, dari anak ke anak. Dari gelas ke gelas. Dari tawa ke tawa. Marimas tidak hanya minuman. Ia menjadi bagian dari budaya kecil yang hidup di tengah masyarakat. Di warung pinggir jalan. Di kantin sekolah dasar. Di dalam saku anak-anak yang hanya membawa uang 1.000, tapi tetap ingin bahagia. Tahun 1997, Marimas telah mengukuhkan diri sebagai pemimpin di kategori minuman serbuk instan. Mereka memproduksi secara massal, menjangkau pelosok-pelosok Nusantara, dan menjadi pilihan nomor 1 di kelasnya. Dan di titik itu, Marimas bukan sekadar brand. Ia adalah identitas masa kecil. Sebuah kenangan kolektif. Simbol dari era di mana kesederhanaan adalah sumber kebahagiaan terbesar. Dunia berubah. Pasar bergeser, ketika Marimas kalah saing. Zaman tak pernah diam. Dan begitu pula selera manusia. Masuk era 2000-an, lanskap pasar berubah drastis. Produk-produk baru mulai bermunculan, menawarkan sensasi yang berbeda. Pop Ice hadir dengan gaya baru, disajikan dengan blender, es batu, dan kreasi topping. Nutrisari membungkus dirinya dengan citra sehat dan gizi. Minuman teh dalam botol menjadi semakin populer, menawarkan kesegaran tanpa perlu repot. Marimas, yang dahulu merajai warung dan kantin, mulai terlihat ketinggalan zaman. Bukan karena rasanya buruk. Bukan karena anak-anak tak suka lagi. Tapi karena gaya hidup berubah. Anak-anak kini mengenal minuman kemasan. Orang tua semakin peduli dengan label gizi. Dan media sosial mulai memengaruhi apa yang dianggap keren atau sehat. Sementara para pesaing mulai bertransformasi, Marimas tetap pada bentuk aslinya. Sachet kecil dengan desain grafis yang hampir tak berubah sejak 90-an.
Rasa-rasa lama masih dipertahankan, tanpa banyak inovasi rasa baru. Tidak ada varian yang memanfaatkan tren saat itu, seperti teh hijau, rasa yogurt, atau varian premium dengan madu dan vitamin. Lebih dari itu, Marimas nyaris tidak terlihat di media digital. Tak ada promosi yang menyesuaikan dengan zaman. Tak ada kolaborasi dengan influencer. Tak ada kampanye yang mencoba menarik generasi baru. Bahkan secara distribusi, Marimas mulai tersisih. Minimarket dan supermarket, yang kini jadi titik utama penjualan, lebih memilih produk-produk dengan rotasi cepat. Warung kecil pun mulai mengurangi stok karena penjualan menurun. Tanpa adaptasi, tanpa gebrakan, tanpa perubahan strategi, Marimas masih bertahan, tapi diam. Dan dalam dunia bisnis modern, diam bukanlah bertahan. Diam adalah menghilang secara perlahan. Diam-diam tenggelam. Mengapa Marimas tak lagi terdengar? Marimas tidak pernah resmi tutup. Tidak pernah menyatakan bangkrut. Bahkan, situs resminya masih aktif. Produk-produknya masih tersedia di beberapa platform e-commerce. Tapi secara kehadiran publik, Marimas nyaris tak ada. Ini bukan kisah produk yang mati. Ini adalah kisah produk yang memilih untuk tidak tumbuh. Kami berbicara dengan beberapa distributor lama, pengecer, bahkan mantan staf marketing yang pernah terlibat dalam perjalanannya. Polanya sama. Semua mengeluhkan hal yang sama. Tidak ada kejelasan arah brand. Tidak ada pembaruan produk. Tidak ada investasi promosi. Semua serba stagnan. Dulu, satu warung bisa menjual puluhan sachet per hari. Sekarang, satu kotak bisa bertahan berminggu-minggu. Merek lain bergerak agresif. Menyasar generasi muda. Masuk TikTok. Menjual nostalgia. Berkolaborasi dengan selebritas dan konten kreator. Tapi Marimas memilih jalur senyap. Entah karena strategi internal. Entah karena keterbatasan dana. Entah karena merasa sudah cukup. Tapi satu hal yang pasti, publik tidak lagi merasa terhubung. Sementara nostalgia Marimas masih kuat di hati generasi 90-an, generasi baru nyaris tak mengenalnya. Tanpa koneksi antar generasi, sebuah produk akan menjadi relik. Bukan brand yang hidup, tapi artefak masa lalu. Dan itulah yang mulai terjadi dengan Marimas. Nostalgia yang tertinggal, Marimas di hati generasi 90. Tapi ada yang tidak bisa dihapus waktu. Di komentar YouTube, di thread Twitter, dalam video-video reaksi TikTok, Marimas hidup. Dalam bentuk lain. Bukan sebagai produk, tapi sebagai kenangan. Dulu kalau habis main panas-panasan, pasti beli Marimas rasa jambu. Yang paling ngangenin tuh rasa mangganya. Waktu SD pernah rebutan sama temen gara-gara sachet terakhir. Ungkapan-ungkapan itu membuktikan satu hal, Marimas bukan hanya pernah hadir, tapi membekas. Setiap orang punya kenangan personal. Gelas plastik, sendok kecil, serbuk larut perlahan, tertawa bersama teman, panas terik yang hilang karena rasa manis buatan. Semua itu, kecil, tapi dalam. Nostalgia bukan sekadar rindu masa lalu. Ia adalah cermin dari identitas. Marimas adalah bagian dari ritual tumbuh besar. Sama seperti mainan Tazos, sinetron anak sore hari, atau jajanan pasar di depan sekolah. Dan ketika sesuatu seperti Marimas hilang, kita tidak hanya kehilangan rasa, tapi kehilangan penghubung dengan masa kecil kita sendiri. Namun masih ada harapan. Kita telah melihat banyak merek lama yang hidup kembali karena kekuatan nostalgia. Coki-coki membuat gebrakan. Coklat jago kembali diburu. Bahkan sinetron jadul dibuat ulang. Jika Marimas mau kembali, bukan sekadar sebagai produk lama, tapi sebagai jembatan emosi antar generasi, maka ia masih bisa berarti. Ia tinggal butuh satu hal, dipanggil kembali. Hari ini, kami memanggilmu. Bukan untuk kembali menjadi nomor satu, tapi untuk mengisi ruang yang pernah kau tempati dalam hidup kami.
Terima kasih telah menjadi bagian dari masa kecil kami. Terima kasih, Marimas. Tapi ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Kenapa kau benar-benar menghilang tanpa jejak? Tak ada pernyataan resmi. Tak ada skandal. Tak ada kisah bangkrut yang menyebar. Hanya senyap. Seperti ditelan waktu. Seperti dipadamkan perlahan. Beberapa mengatakan itu kesalahan strategi. Yang lain percaya ada konflik internal yang tak pernah terungkap. Bahkan ada yang menduga, merek ini dibeli diam-diam oleh kompetitor, lalu dibungkam selamanya. Tapi tidak ada yang bisa memastikan. Seperti kota tua yang tiba-tiba ditinggalkan, Marimas menjadi reruntuhan yang membekas. Kita hanya bisa berjalan pelan di dalam memorinya, mendengar gema tawa masa lalu, dan menebak-nebak. Apakah ini akhir dari cerita? Atau justru, permulaan dari sesuatu yang sedang disiapkan diam-diam? Karena legenda sejati, tidak pernah benar-benar mati. Mereka hanya menunggu waktu yang tepat untuk bangkit.